Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Mari kita bersatu di dalam. Benar ya Tuhan, sesuai dengan lagu yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Wah, mulut kami hanya penuh dengan pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya malam hari ini kami datang di hadapan, membawa pujian penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, ini kami anak-anak Tuhan yang telah hadir di hadapan-Mu saat ini. Merendahkan diri di hadapan-Mu. Memohon belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami sadar ketika kami menjalani hidup ini, tanpa kami libatkan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Itulah sebabnya hidup kami, mulut kami, jiwa kami tidak henti-hentinya memuji nama-Mu. Untuk itu layakkan kami untuk dapat beribadah di hadapan Tuhan saat ini. Ampuni akan setiap pelanggaran dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga kami akhiri. Kiranya hanya otoritas Tuhan, penyertaan Tuhan yang terjadi. Berkati setiap alat-alat yang kami pakai. Jaringan, laptop, HP, bahkan apapun yang menjadi fasilitas yang kami gunakan malam hari ini, Tuhan berkati sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapakku yang baik. Doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama saya katakan amin. Baik teman-teman yang terkasih, saat ini kita akan melompat bagi Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan lagu pujian.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kayak Campina cashew nut ini. Sebagai anak-anak Tuhan, mari jangan lelah untuk bekerja di ladang Tuhan, untuk melayani Tuhan. Mari kita tetap semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Mari kita semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Katakan dengan sungguh-sungguh, jangan lelah. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bersamamu Tuhan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan dengan sungguh-sungguh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, masih terus bersorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan dengan lagu pujian Yesus Kekasih Jiwaku. 7 hari 7 malam makin seru. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya,
Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Baik teman-teman yang terkasih, saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita buka hati pikiran kita, mari kita tenangkan jiwa kita, supaya dapat diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Dan untuk itu, mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan pujian, firman-Mu ya dan amin. Kami keluarga, kami berbeda. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku,
tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Baik, kami persilakan kepada hamba. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, kami katakan pada malam hari ini, kami cinta Engkau Yesus, kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian yang keluar dari mulut kami, semuanya boleh berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Pada malam hari ini Bapa kami akan rindu mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, dan juga hamba-Mu ini, yang terbatas ini, yang berdosa ini, Tuhan urapi, Tuhan pakai, mampukan untuk menyampaikan isi hati pada malam hari ini. Biar firman Tuhan yang sampaikan semuanya hikmah daripada Tuhan. Biarlah boleh kami mendengarkannya dengan baik, boleh kami diberkati, dan boleh kami dikuatkan, dipulihkan, dan serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan juga para anak-anak Bapak yang sudah hadir pada malam hari ini, Tuhan berkati dalam juga ruangan Zoom ini, biarlah Tuhan berkuasa, biarlah segala kuasa-kuasa yang tidak bersih daripada Tuhan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami berdoa, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, biar firman-Mu sajalah yang kami dengarkan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, salam. 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 Selamat malam. Apa kabar semua saudara-saudaraku? Selamat malam, puji Tuhan baik. Haleluya, semua sehat ya. Bagaimana hari ini, sepanjang hari ini ya kita lewati luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Baik, terima kasih buat WL yang sudah pimpin kita dalam pujian penyembahan. Luar biasa WL kita malam ini ya, begitu semangat ya. Hingga kita bersorak-sorai di tempat kita masing-masing, meskipun saudara matikan kamera, tapi saya percaya di sana juga bersukacita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Adik, teman-teman semua, hari ini mari kita buka Alkitab kita. Saya akan lanjut seri khotbah di bukit, yaitu ucapan Tuhan Yesus atau ucapan bahagia bagian ketiga. Mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal 5 ayat 8 sampai 9. Sekali lagi, Matius pasal 5 ayat 8 sampai 9. Saya akan baca buat kita pada malam hari ini. Sekali lagi, Matius pasal 5 ayat 8 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku, sekali lagi saya ulangi bahwa ini seri khotbah saya tentang ucapan bahagia waktu Yesus khotbah di bukit, ya, ucapan bahagia bagian ketiga. Ya, nanti minggu depan ucapan bahagia bagian terakhir atau bagian keempat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang hadir pada malam hari ini, firman Tuhan berkata di ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bagaimana kita mengerti firman Tuhan ini? Bagaimana kita menyucikan hati kita sehingga kita dikatakan mereka nanti akan melihat Allah. Saudaraku, berbahagialah orang yang suci hatinya berbicara tentang totalitas keberadaan spiritual manusia yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Secara total yang dimana membentuk natur manusia
sebagai penyembahan, sebagai pusat dari hidup manusia yang disebut dengan hati atau jiwa. Dalam kondisi seperti itulah manusia dituntut pikirannya, perasaan, dan kehendaknya harus suci atau harus kudus. Fungsi hati di sini adalah bagaimana kita mengarahkan seluruh totalitas hidup kita sehingga bisa mengalami namanya penyembahan kepada Tuhan. Karena kita memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, maka kita bisa memiliki nilai-nilai estetika, nilai-nilai keindahan, dan nilai-nilai yang namanya kesenian. Kita bisa menghasilkan suatu budaya melalui pikiran kita, saudara. Melalui perasaan kita, saudara. Melalui kehendak kita. Dan budaya itu bisa terus turun-menurun. Kita pun memiliki nilai-nilai moral dan etika di dalamnya. Kita pun memiliki natur spiritualitas sehingga kita bisa memiliki penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kehendak. Siapa di sini yang pada malam hari ini yang tidak punya pikiran? Semuanya punya pikiran ya saudara ya. Saudaraku, pada saat kita membaca berbahagialah orang yang suci hatinya. Maka ini menjadi pertanyaan besar, apa yang dimaksudkan dengan suci secara hati? Berbahagialah orang yang suci hatinya. Mungkin kita bertanya, ini menjadi pertanyaan yang besar bagi kita. Yang dimaksudkan suci secara hati. Saudaraku, perlu kita perhatikan ayat ini baik-baik. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini pun juga dalam bentuk teguran, di mana Yesus melihat bagaimana kehidupan orang Yahudi yang ada pada zaman itu. Di mana mereka memiliki konsep spiritualitas yang hanya pemenuhan secara fisik dan jasmania saja. Jadi orang-orang yang beribadah menerapkan semua hukum Taurat sedemikian rupa ketatnya. Sehingga ketika mereka menuruti semua hukum Taurat, maka mereka dibilang yang namanya saleh. Itu orang-orang Yahudi pada saat itu. Maka mereka bisa dikatakan orang rohani, orang suci. Mereka beribadah secara jasmania, tetapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Saudara. Bahkan Yesus sendiri menegur orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang hebat dalam hukum Taurat. Mereka adalah pengetahuan yang hebat dalam hukum Taurat. Mereka adalah dalam melaksanakan hukum Taurat luar biasa. Tetapi Yesus mengatakan orang-orang Farisi ini, saudara, mereka ini seperti kuburan yang dilabur putih di luar, tetapi di dalam adalah penuh yang namanya bangkai. Itu orang-orang Farisi pada saat itu, saudara. Orang-orang Yahudi. Mereka kelihatan seperti kuburan yang dilabur dengan keputihan di luar, tetapi di dalamnya adalah bangkai. Mereka adalah orang-orang yang munafik karena apa? Karena mereka beribadah secara jasmania, secara rutinitas, tetapi tanpa dengan spiritualitas, hati dan jiwa roh yang terpusat dalam penyembahan yang layak, yaitu dengan kesucian hati. Saudaraku, saya mau ingatkan kita pada malam hari ini. Kita beribadah kepada Tuhan bukan hanya sekedar rutinitas. Ya, bukan hanya sekedar kita datang di ibadah hanya hari Minggu saja. Kita juga harus datang di ibadah-ibadah lainnya. Ibadah hari Minggu semua kewajiban, itu adalah kewajiban atau keharusan semua orang Kristen. Kalau kita hanya ibadah hari Minggu saja, saudara, itu saya sebutkan hanya rutinitas saja. Karena kenapa? Ibadah juga bisa kita lakukan di rumah. Dalam pekerjaan dimanapun kita berada. Ibadah kita juga bisa harus lakukan. Bukan hanya seperti rutinitas, tapi ada spiritualitas. Ada roh yang kita dapatkan. Orang-orang Farisi, mereka begitu ketat melakukan yang namanya hukum Taurat. Mereka kelihatan seperti saleh, rohani, suci.
tapi di dalamnya penuh yang namanya kebusukan. Mereka memperlihatkan agama mereka sangat baik, luar biasa, tapi di dalamnya sangat-sangatlah busuk. Saudaraku, ini yang menjadi pengalaman kita yang perlu kita pikirkan baik-baik. Bahwa sebenarnya manusia, baik itu zaman dahulu, bahkan sampai hari ini, ketika dikuasai oleh yang namanya dosa, maka dia tidak mengejar karakter yang murni, tetapi lebih kepada reputasi. Karakter adalah suatu pembentukan dalam diri kita, apakah itu pikiran, apakah itu perbuatan moralitas yang secara konsisten, yang secara utuh, yang membedakan kita dengan orang-orang lain. Ini adalah satu karakter. Tetapi reputasi adalah segala sesuatu yang ingin ditonjolkan di depan orang, yang ingin dipamerkan di depan orang. Kalau karakter tadi akan terbentuk meskipun kita berada sendirian, baik itu di kamar kah, atau dimanapun kita berada. Tetapi itu akan menjadi menonjol terus-menerus terlaksanakan yang namanya karakter. Tetapi reputasi adalah sesuatu yang kita tonjolkan di depan mata orang dan dinilai banyak orang. Oleh karena itu kalau saya menggambarkan reputasi dan karakter seperti benda, karakter itu seperti benda dan reputasi itu seperti bayangan. Ketika ada suatu benda di pantai, ketika ada sinar matahari kena kepada benda tersebut, bayangannya bisa memanjang, bisa pendek, dan bisa luas. Ya. Jadi reputasi itu hanya bayangan. Karakter itu adalah suatu benda. Seperti reputasi kita pada malam hari ini. Mungkin reputasi kita di depan orang kadang-kadang lebih baik. Kadang-kadang lebih bagus. Kadang-kadang lebih agung daripadanya kenyataan asli dari karakter kita. Mungkin karakter kita adalah orang yang mungkin munafik. Orang yang begitu pemarah. Orang yang begitu jahat hatinya. Tetapi ketika dilihat orang bisa saja karakter yang dimunculkan secara palsu. Dalam reputasi itulah menjadi reputasi yang baik. Banyak orang bahkan bisa menyumbang di dalam gereja saudara. Dengan biaya begitu besar. Tetapi dia adalah seorang koruptor. Dia rela menjatuhkan orang lain. Dan seterusnya. Karena apa? Karena hatinya sangat jahat. Karena kenapa? Karakter yang tertutupi oleh reputasi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Reputasi inilah harus kita pikirkan sebagai satu bentuk diri kita di hadapan Tuhan. Sebagai bentuk pikiran, perasaan, dan kehendak hati kita. Tetapi saya mau berkata bahwa apakah hari ini, apakah pada malam hari ini karakter kita adalah karakter yang murni? Amin. Apakah pada malam hari ini karakter kita sungguh-sungguh penuh keteladanan di hadapan Tuhan sehingga kita bisa dikatakan sebagai hati yang suci? Pertanyaannya bagi kita pada malam hari ini. Apakah hati yang suci itu? Saya memberikan suatu gambaran yang mungkin mempermudah pikiran kita pada malam hari ini. Apa yang dimaksud dengan hati yang suci itu? Seorang ahli tokoh mengatakan, yaitu saya pinjam pemandangan John Stott, yang menjelaskan tentang hati yang suci dengan kondisi keberadaan batinia, spiritual manusia yang transparan di hadapan Tuhan dan juga transparan di hadapan manusia. Berarti ini berbicara karakter yang sejati, yang transparan di hadapan Tuhan dan juga transparan di hadapan manusia. Ada yang tahu apa itu transparan? Ada yang tahu? Bang Ikhlas, apa itu transparan? Sama yang lain aja dulu, Bang. Ada yang tahu transparan, Kak Bella? Atau Kak Rosma? Atau Bang Alius dan Pak Dimas? Ada yang tahu transparan?
Transparan. Kalau menurut saya transparan itu yang terlihat begitu, Kak. Oh iya. Kayak apa ya? Yang tidak tersembunyi. Transparan kayak kelihatan begitu ya. Ya, oke. Terima kasih Kak Rosma. Jadi transparan itu adalah yang kelihatan, yang tidak tersembunyi. Transparan, kelihatan kudus di hadapan Tuhan dan juga kelihatan kudus di hadapan manusia. Jangan sampai kita kelihatan kudus di gereja, tapi di luar gereja kita kelihatan kudis. Jangan sampai di gereja kita kelihatan haleluya, tapi di luar gereja kita kelihatan halelupa. Jangan sampai di gereja kita WL atau khotbah, setan pun takut melihat kita. Tapi di luar belum tentu. Itu transparan. Artinya kalau kita di gereja kudus, baik, haleluya, di luar juga haleluya. Di dalam gereja kita memuliakan Tuhan. Di luar gereja juga kita memuliakan Tuhan. Tapi transparan di hadapan Tuhan berarti tidak ada sesuatu yang mau kita sembunyikan di mata Tuhan. Tidak ada sesuatu yang munafik yang bertopeng di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Karena ketika kita menyembunyikan diri kita sebagaimana hebatnya, maka Allah mampu melihat kita jauh ke dalam hati kita. Kalau kita bermain-main dengan Tuhan, Allah mampu melihat kemunafikan dan kekotoran dosa kita. Ada yang tahu di sini munafik? Apa arti munafik? Ada yang tahu munafik? Ada di sini Kabela? Ada yang tahu munafik? Munafik itu adalah di depan ngomong manis, di belakang pahit. Ya, di belakang pahit. Transparan di hadapan Tuhan dan transparan di hadapan manusia artinya pada waktu kita bergaul, pada waktu kita melakukan kasih, pada waktu kita berbuat baik dan berkata-kata, maka itu adalah kemurnian kita bergaul dengan kesopanan apa adanya saja. Dengan kebaikan dan kasih yang tanpa kemunafikan. Dengan senyum yang apa adanya. Bukan segala sesuatu yang penuh Suaranya nggak ada. namanya topeng. Ketika manusia melihat kita, oh, orang itu adalah orang yang penuh kasih. Oh, orang itu adalah orang yang sungguh-sungguh bisa diteladani. Oh, Bang Ikhlas Laya ini orang yang penuh kasih. Kalau kita punya transparan di hadapan Tuhan dan juga transparan di hadapan manusia, kita harus mengasihi orang tanpa yang namanya kemunafikan. Jangan di depan saja kita baik, tapi di belakangnya kita menceritakan keburukannya. Di sini pernah ada yang menceritakan keburukan teman-temannya? Pernah di sini menghadapi orang-orang di mana orang itu baik di hadapan kita, tapi di belakang kita menceritakan yang namanya keburukan kita. Itu yang namanya munafik. Kita harus mengasihi orang tanpa kemunafikan, sehingga orang bisa meneladani sikap hidup kita. Oh, Kabela itu penuh kasih. Oh, Kapatimas itu penuh kasih. Oh, Karosma itu penuh kasih. Dan kita bisa menjadi teladan dan contoh bagi keluarga kita tentunya. Saudaraku, mungkin penjelasan ini memudahkan kita. Yang dimasukkan dengan hati yang suci adalah hati yang transparan di hadapan Tuhan dan juga transparan di hadapan manusia. Tidak ada kemunafikan dan kekotoran di dalamnya. Saudaraku, transparan ini atau kelihatan ini penting karena apa? Hidup kita tidak lagi transparan. Kenapa? Karena tertutup dengan kemunafikan. Tertutup dengan kenajisan kita.
Di dalam Tuhan, saya percaya kita tidak bisa sembunyi. Di dalam lubang yang paling dalam dan gelap sekalipun, Allah mampu melihat isi hati yang sesungguhnya. Saudaraku, tidak ada yang melihat isi hati kita ini, hanya Tuhan yang tahu. Mungkin saat ini engkau berpacaran, belum 100% engkau tahu isi hati pasangan. Belum. Karena kenapa? Tuhan melihat hati, manusia melihat apa yang di depan mata. Mungkin saat ini Bang Ikhlas sekarang ini punya jodoh, punya pasangan contohnya. Belum 100% dia tahu isi hati pacarnya itu. Mungkin hari ini Kak Bella atau Kak Patimas hari ini punya pasangan hidup. Amin ya. Amin ya. Amin. Belum 100% kita tahu isi hatinya seperti apa. Saudaraku, saya mau mengatakan bahwa kadang-kadang kita itu atau perempuan atau laki-laki, kita minta sama kita maunya pasangan kita itu harus mengerti tentang kita. Harus peka dengan kita. Hey, saya mau mengatakan laki-laki itu bukan dukun. Dia manusia. Ya, saudaraku, sekali lagi saya ulangi bahwa mungkin itu kita ini seringkali, baik itu laki-laki dan terlebih perempuan, mengharapkan laki-lakinya harus pengertian, harus peka, harus inisiatif. Saya mengatakan bahwa halo, laki-laki itu bukan dukun. Dia manusia terbatas. Terbatas. Oleh karena itu, pada waktu kita sekarang ini ada di hadapan Tuhan, dengan karakter yang murni, dengan hati yang suci, maka sekarang perlu kita uji. Apakah karakter kita adalah karakter yang sejati? Bagaimana cara kita menguji karakter kita yang ada pada saat ini dalam hidup kita? Apakah karakter sejati atau tidak? Ada dua. Yang pertama, pada saat kita sedang sendirian. Pada waktu kita di depan orang, yang kita tonjolkan adalah reputasi yang kelihatan kudus, yang kelihatan baik. Sebenarnya tidak. Tetapi pada waktu kita sendirian di kamar, itu adalah bagaimana kita sedang berhadapan dengan diri kita. Berhadapan dengan waktu kita. Berhadapan dengan keberadaan kita. Dan itulah karakter yang sesungguhnya muncul. Saudaraku, saya mau bertanya. Pernah saudara sendiri di kamar? Mana yang lebih banyak pikiran kita? Positif atau negatif? Disitulah kita diuji karakter kita yang sejati. Yang pertama pada saat kita sendirian di kamar. Karena kenapa? Kita sedang berhadapan dengan diri kita. Kita sedang berhadapan dengan waktu kita. Itulah karakter yang sesungguhnya muncul. Apakah sejati atau tidak sejati? Apakah kita orang jahatkah pada waktu kita sendiri? Pada waktu tidak ada orang, kita pun yang tahu apa yang kita lakukan. Dan Tuhan dan iblis yang tahu. Pada waktu kita sendiri, ini adalah kesempatan kita untuk melihat apakah karakter yang keluar dari diri kita adalah karakter yang sejati. Ujilah ketika sendiri. Kalau kita benar-benar mengatakan dari diri kita, kita punya karakter yang sejati, ujilah karaktermu yang pertama pada saat kita sedang sendirian. Yang kedua, bagaimana kita harus menguji karakter kita yang baik ini yang kita tonjolkan itu. Pada waktu dalam kondisi yang darurat, pada kondisi yang spontanitas, pada kondisi yang memang pada waktu itu bisa saja menantang kita. Contohnya, di jalan saudara. Tidak bisa bayangkan kalau seandainya malam ini di sini, di Zoom ini, saya kelihatan kalem. Saya kelihatan baik. Saya kelihatan berwibawa. Malam ini di Zoom ini. Tapi di jalan belum tentu, saudara. Kadang-kadang ujian kita sangat sederhana di jalan.
Saudaraku, pernah bawa motor di jalan? Pernah? Pernah bawa motor di jalan? Pernah. Pernah kesenggol? Pernah. Nah, bagaimana respon kita? Kita memaki dia atau kita diam saja? Apakah kita sabar? Kalau kita memaki dia, kalau kita memberontak kepada dia, disitulah kelihatan karakter kita yang sesungguhnya. Contohnya kalau kita ke gereja, kita ini pelayanan ini, contohnya di rumah, kita ini sudah siap-siap begitu, penampilan sangat rapi sekali, kita bawa motor, ketika ada motor yang menyenggol kita, bisa saja kita maki dia, dasar ini, kebun binatang keluar dari mulut kita. Kita ini mau melayani Tuhan di gereja ini. Kenapa? Karena tidak ada kasih yang kita tanamkan dalam diri kita. Yang kita tanamkan dalam diri kita adalah ego terus, emosi terus. Ketika ada yang menyenggol kita, saudara, bukan saya sok kalem, bukan. Kita harus sabar saja. Tanyakan baik-baik. Bicarakan baik-baik. Jangan memaki, jangan memberontak. Jangan keluar barang-barang yang tidak berguna itu. Kita mungkin dikenal, oh orang itu sabar, coba di jalan. Mungkin kita dikenal, orang itu penuh kasih, coba dalam kondisi darurat. Ya. Saudaraku, ini adalah hal yang penting untuk menguji karakter kita. Tetapi marilah kita ingat kembali firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, adalah orang yang memiliki karakter dan unsur pikiran, unsur perasaan dan kehendak. Dengan apa? Dengan spiritualitas kedekatan pribadi kita dengan Tuhan yang terus-menerus erat, melekat dan intim dengan Tuhan. Dan kemudian membentuk karakter sejati, itulah hati yang suci. Artinya transparan di hadapan Tuhan dan juga transparan di hadapan manusia. Tidak munafik di hadapan Allah dan juga tidak munafik di hadapan manusia. Mungkin saudara bisa munafik kepada seseorang, tapi di hadapan Tuhan engkau tidak bisa munafik. Karena kenapa? Dia tahu semua hidupmu. Karena dia yang menciptakan kita. Yang menarik saudara, ketika firman Tuhan dilanjutkan, berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudaraku, hanya orang yang suci hatinya, hanya orang yang karakter sejati di hadapan Allah dan manusia, mereka dijamin bahwa mereka akan melihat Allah. Apa yang dimasukkan di sini? Saudaraku, konsep yang digambarkan di sini melihat Allah itu memiliki dua konteks. Yang pertama, konteks ketika hidup setelah kematian. Saudaraku, saya bertanya, apakah ada kehidupan setelah kematian? Saudaraku, halo? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Saudara percaya apakah ada kehidupan setelah kematian? Halo? Saya bertanya, saudara percaya apakah ada kehidupan setelah kematian? Ada, betul. Sangat jelas. Setelah kita mati ini saudara ada hidup. Kita hidup, roh kita hidup. Ketika kita menjadi umat pilihan Tuhan, bertobat melalui karya Tuhan yang sudah menebus kita, maka kita akan dibawa sedemikian rupa di dalam kehidupan proses yang namanya pengudusan, sedemikian rupa. Sehingga kita ketika mati atau mate, menyelesaikan hidup kita, maka kita memiliki yang namanya jaminan surgawi. Dan itu adalah satu kesempatan yang ingin melihat Tuhan muka dengan muka.
ketika kita hidup suci, hidup kudus, dan kita memiliki karakter yang sejati, kita memiliki kesempatan yang indah, di mana nanti ketika kita sudah meninggal di dunia ini, kita melihat Tuhan dan bertemu Tuhan muka dengan muka. Amin. Saudaraku, Tuhan itu ada di surga. Dan ketika nanti kita masuk ke dalam kerajaan surga, saudara, kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Yang keduanya adalah konteks ketika melihat Allah pada masa kini. Mungkin kita bisa berpikir melihat Allah itu berarti, waduh, tangannya Allah itu sebesar apa ya? Atau rambutnya atau gondrongnya Tuhan Yesus itu, apakah sama di gambar-gambar seperti di Google, di YouTube? Bukan seperti begitu, saudara. Mungkin ya seperti orang-orang yang Tuhan pilih mendapatkan karunia secara khusus melihat Tuhan. Contohnya seperti Abraham, seperti Yakub bergumul langsung dengan Tuhan secara fisik dan rohani. Ini adalah karunia tertentu yang bisa didapatkan oleh manusia secara pilihan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan manusia-manusia ini yang lain yang tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat Tuhan secara fisik? Saudaraku, saya mau bertanya, ketika kita hidup sampai hari ini, apakah saudara sudah pernah melihat Tuhan secara fisik? Kita ini ada anak Tuhan, saya bertanya, apakah sampai kita hidup saat ini, apakah kita sudah pernah melihat Tuhan secara fisik? Hah? Tidak. Tidak. Nah, bagaimana kita melihat Tuhan? Merasakan. Betul, tapi melihat belum. Nah, kenapa firman Tuhan ini mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah? Bagaimana ini menjelaskannya? Sedangkan kita selama kita masih hidup, meskipun kita anak-anak Tuhan atau orang Kristen, kita belum melihat Allah secara fisik, saudara. Siapa di sini yang pernah melihat Allah secara fisik? Mungkin ada yang bertanya, pernah, tapi di gambar. Mungkin ada berkata, pernah, tapi di TV. Tapi kan itu hanya halusinasi saja. Apakah itu bentuknya Tuhan seperti itu atau bukan? Belum. Nah, maka saya mengingatkan kepada saudara begini. Melihat Tuhan itu, saudara, tidak harus secara fisik. Melihat Tuhan itu, saudara, sekali lagi saya ulangi sih, tidak harus secara fisik. Melihat Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah mengalami hadirat Tuhan dengan kepekaan spiritualitas. Pada waktu saudara beribadah datang di Zoom ini, pada waktu saudara memuji Tuhan, pada waktu saudara berdoa sekalipun, apakah ada hadirat Tuhan yang saudara rasakan atau tidak? Kalau saudara merasakan hadirat Tuhan tadi, berarti kita sedang melihat Tuhan. Itu mengalami, merasakan lawatan Tuhan. Atau saudara ketika datang di Zoom ini memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, hati saudara hambar, maka ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Harusnya ketika kita berhubungan dengan Tuhan, ibadah kita, penyembahan kita ada nuansa rohani yang kita alami, yaitu apa? Damai, sejahtera, sukacita. Saya pikir ini sangat indah. Saudaraku, dalam ibadah yang kita adakan, dalam ibadah yang kita ikuti dalam setiap hari Minggu, ibadah manapun itu, seharusnya yang kita harus rasakan adalah damai sejahtera dari Allah dan sukacita dari Allah. Itu adalah melihat Allah. Saya ulang sekali lagi ya, melihat Tuhan itu, saudara, bukan tidak harus secara fisik, tapi melihat Tuhan itu, saudara, adalah mengalami hadirat Tuhan saat kita menyembah tadi.
hal yang paling dicari orang adalah kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang sejati pada waktu saudara mengalami apapun, apakah itu suka? Pernah di sini mengalami suka? Pernah mengalami duka, mengalami sehat, sakit, kaya atau miskin. Maka damai sejahtera ilahi akan memenuhi saudara. Sehingga apa? Sehingga saudara mengalami terus-menerus hadirat Tuhan. Otoritas Tuhan, kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan akan saudara alami terus-menerus. Ini yang dimaksud dengan melihat Allah. Ketika saudara dalam waktu duka, suka, sehat, sakit, kaya, miskin, tapi saudara terus-menerus mengalami kebaikan Tuhan, otoritas Tuhan, kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itulah yang dimaksudkan di sini melihat Allah. Saudaraku, berbahagialah orang dalam kondisi tertentu tetap melihat kebaikan Tuhan. Apakah itu kondisi yang sangat berat tetap merasakan yang namanya kebaikan Tuhan? Saudara pernah mengalami kondisi yang berat? Apakah saudara merasakan kebaikan Tuhan? Padahal yang sangat kecil, yang sepele pada waktu kita makan, kita melihat yang namanya karunia Tuhan. Pada waktu kita melayani, pada waktu kita menyembah Tuhan, tetap melihat kenyamanan bersama-sama dengan Tuhan. Artinya apa? Ada satu kehausan tertentu dalam batin kita untuk merasakan hadirat Tuhan. Itu adalah satu kebahagiaan. Jadi saudaraku, pada malam hari ini, dalam ayat 8 ini dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, artinya yang transparan di hadapan Tuhan dan manusia. Tanpa kemunafikan. Melalui apa? Melalui karakter kita yang sejati. Dan orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang mengalami hadirat Tuhan terus-menerus dalam hidupnya. Dia disebut sebagai orang yang melihat Allah. Ayat terakhir, ayat 9. Dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku, pada waktu kita mempelajari tentang istilah membawa damai, maka sorotan atau perhatian kita pasti istilah damai. Pada saat kita menyapa sesama kita, tadi pagi di gereja, atau tadi siang di gereja, kita mengatakan salam, salam, salam. Kalau kita mengatakan salam berarti kita membawa damai kepada dia. Kalau dia mengatakan salam kepada kita berarti dia membawa damai kepada kita. Di dalam istilah damai khususnya Ibrani, salam ini sebenarnya memiliki makna yang sangat luas sebenarnya, tapi kita tidak berfokus ke situ. Saudaraku, pada saat kita membawa berbahagialah orang yang membawa damai, artinya orang yang di mana dia hidup, orang di mana dia berada, dia harus membawa damai. Dia harus membawa salam yang berkaitan dengan hal-hal jasmania. Di mana dia berada, orang diberkati melalui berkat yang dia terima. Orang pun merasakan berkat itu, tetapi juga orang yang membawa damai adalah orang yang memberitakan berita keselamatan. Oleh karena itu, pada waktu kita hidup dimanapun kita berada, mungkin kita bisa menolong orang, mungkin kita bisa berbagi, tetapi kita pun harus membawa berita Injil, membawa sukacita, membawa kebenaran, berita keselamatan kepada orang-orang yang di luar sana. Berarti mencakup jasmani dan rohani, mencakup dunia hari ini dan dunia yang akan datang, itulah salam yang sejati, saudara. Tetapi kalau kita berbicara konteks di ayat 9 ini, maka Yesus memberikan satu ajaran khotbahnya di bukit. Maka istilah pembawa damai lebih spesifik yaitu berbicara tentang bagaimana hubungan dengan orang sesama manusia ketika ada yang namanya bermusuhan. Perselisihan, maka orang atau kita harus membawa damai bagi mereka. Ketika ada permusuhan,
ketika ada perselisihan, maka kita harus membawa damai bagi mereka. Bukan membantu untuk membantai, bukan. Tapi membantu untuk membawa damai bagi mereka. Saudaraku pernah melihat yang namanya perselisihan, permusuhan. Ketika saudara melihat hal itu, saudara harus membawa damai bagi mereka. Saudaraku, selanjutnya pada waktu melihat konsep ini, maka janji Tuhan Yesus mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku, anak-anak Allah bukan berarti Allah beranak secara jasmania ya, bukan. Tapi ini adalah satu sebutan, satu identitas. Kita menjadi anak-anak Allah adalah identitas yang diberikan, bukan sebagai syarat. Kita membawa damai supaya menjadi anak-anak Allah, tidak. Tetapi kita membawa damai karena status kita adalah anak-anak Allah. Saudaraku, ingat bahwa kita punya status, yaitu anak-anak Allah. Tetapi kita seringkali hidup tidak sesuai dengan status. Tapi pada malam hari ini, firman Tuhan menantang kita, apakah kita hidup sesuai dengan status kita? Di dalam ucapan berbahagia ini adalah membawa salom atau damai, karena status kita adalah anak-anak Allah, membawa damai. Saya mengatakan bahwa anak-anak Allah, sebagai status kita sebagai anak-anak Allah, kita harus membawa damai dimanapun kita berada. Dendam, kepahitan kita tinggalkan pada malam hari ini. Penuhilah dengan kasih. Pada waktu kita hidup di antara saudara seiman kita, kita harus membawa damai. Tapi ternyata saudara, untuk membawa damai ternyata ada syaratnya. Saudara, saya percaya mampu membawa damai kalau saudara bisa menikmati dan sudah menerima damai yang sejati. Saudara tidak bisa membawa damai kepada orang yang hidup di sekitar saudara kalau saudara tidak pernah merasakan dan menikmati damai yang sejati. Saudaraku, ingin menjadi pembawa damai? Amin. Saudaraku harus terlebih dahulu menikmati damai yang sejati itu. Baru damai yang sejati itu kita salurkan kepada banyak orang. Melalui apa? Melalui pengudusan, karya Tuhan, pertobatan itu. Mereka hidup sesuai dengan status anak-anak Allah. Termasuk di dalam buah-buah yang lain, buah roh. Maka setelah itu ketika dia berhadapan dengan Allah di surga, maka statusnya sempurna adalah anak-anak Allah yang sejati. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, saya percaya ini yang menjadi kerinduan kita, bahwa di mana kita hidup, dalam kondisi apa yang sedang kita jalanin hari ini, damai sejati, damai surgawi, damai yang bawa damai secara jasmani dan rohani, maka harusnya kita bawa. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini, sudahkah kita menjadi pembawa damai yang sejati? Saudara bisa jawab dalam hati masing-masing. Marilah kita mengoreksi hidup kita. Jika kita masih belum membawa damai yang sejati, mohon kekuatan daripada Tuhan. Karena Dia yang sudah memanggil kita, pasti Dia memberikan kekuatan kepada kita. Saudaraku, saya ulang khotbah saya. Berbahagialah orang yang melihat Allah. Melihat Allah bukan atau tidak harus secara fisik, tapi melihat Allah ketika mengalami hadirat Tuhan. Yang kedua,
saudaraku pada malam hari ini, ingat, sadari bahwa kita punya status, yaitu sebagai anak-anak Allah. Kalau kita menyadari kita punya status sebagai anak-anak Allah, firman Tuhan berkata, kita harus membawa damai. Itu aja firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya saudara diberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pada malam hari ini. Boleh kami belajar seri khotbah ucapan bahagia bagian ketiga. Yaitu kami diajarkan kalau kami memiliki hati yang suci, maka kami melihat Allah. Melihat Allah bukan harus secara fisik, tapi melihat Allah ketika kami mengalami hadirat Tuhan. Dan juga firman menegaskan kepada kami bahwa kami punya status, yaitu sebagai anak-anak Allah. Maka daripada itu ya Tuhan, mampukan kami untuk membawa damai dimanapun kami berada. Meskipun hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati pada malam hari ini, dan hamba percaya Roh Kudus-Mu lah yang akan menyempurnakan dalam hidup anak-anak-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada WL.